Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Asyirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan di konten tentang zikir nafas. Ada satu komentar yang bertanya tentang nafas. Pertanyaannya seperti ini: sejak kapan nafas itu ada, dan mana lebih dulu nafas dengan Nur Muhammad? Sebelum saya menanggapi, saya mau bercerita sedikit tentang Allah menjadikan makhluk. Kita sering mendengar dari guru-guru kita mengatakan bahwa sebelum ada sesuatu, belum ada surga dan neraka, belum ada langit dan bumi, Tuhan belum disebut Tuhan karena belum ada hamba. Dan pada saat itu Tuhan itu ingin dikenal, tapi tidak ada yang mengenal. Belum ada siapa-siapa. Karena Tuhan ingin dikenal, lalu Dia menciptakan makhluk untuk mengenal dirinya sendiri. Artinya Dia menciptakan makhluk dari dirinya untuk mengenal dirinya sendiri. Subhanallah, luar biasa. Sebenarnya kata ini di dalam tasawuf dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan mensohirkan dirinya. Lalu sohir Tuhan itulah dinamai Muhammad. Lalu Tuhan mengatakan Muhammad itulah kenyataanku, Muhammad itulah sahirku, Muhammad itulah nyataku. Subhanallah. Siapa sebenarnya Muhammad? Sebenarnya Muhammad itu adalah roh
Dan roh itulah yang disebut insan. Lalu Allah mengatakan, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Coba kita rujuk dari atas dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensahirkan dirinya. Sahirnya itu disebut Muhammad. Lalu dikatakan Muhammad itu kenyataan diriku. Muhammad itu nyataku, sohirku. Muhammad itulah sebenarnya rahasia Allah, wujudnya Allah, makanya dikatakan rahasia. Kembali lagi, siapa Muhammad? Muhammad itu roh. Roh itulah disebut insan. Karena tadi Muhammad ini wujudnya, zahirnya, nyatanya. Muhammad itu roh, roh itu disebut insan. Lalu dikatakan lagi insan itu rahasiaku. Lalu apa hubungannya nafas? Perhatikan saudara. Ketika saudara bertanya, mana lebih dulu nafas dengan Nur Muhammad? Kalau kita memahami ini, tidak ada yang lebih dahulu. Tidak ada yang lebih dahulu. Karena hakikatnya nafas itu adalah roh. Dan roh itu sebenarnya Muhammad. Perhatikan saudara. Mana lebih dahulu nafas dengan Nur Muhammad? Tidak ada yang lebih dahulu. Sejak kapan nafas itu ada? Nafas itu sudah ada sebelum ada jasad kita ini. Cuma saja belum disebut nafas. Sejak kapan disebut nafas? Setelah dia keluar masuk. Ketika dia keluar masuk, maka disebutlah dia nafas. Ketika dia bisa memilih sesuatu, maka disebutlah dia akal. Ketika dia menginginkan sesuatu, maka disebutlah dia nafsu. Ketika dia mencintai sesuatu, maka disebutlah dia hati. Tapi sebenarnya adalah roh. Jadi supaya kita jangan gagal paham. Apa itu nafas? Ya roh juga. Yang tadi saya katakan, ketika dia keluar masuk disebut nafas. Ketika dia tenang, diam, itulah roh. Ketika dia keluar masuk, nafas. Ketika dia bisa memilih, akal. Ketika dia menginginkan sesuatu, nafsu.
Kembali lagi saudara, mana yang lebih dulu napas dengan Nur Muhammad? Tidak ada yang lebih dulu, karena hakikatnya sama, cuma tempatnya saja berbeda. Saya kasih contoh saudara, contoh supaya mudah dipahami. Polisi, ini polisi, kita bicara masalah polisi. Kalau dia bertugas di kecamatan disebut polsek. Kalau dia bertugas di kabupaten disebut polres. Kalau dia bertugas di daerah disebut polda. Tapi sebenarnya hakikatnya polisi. Polri, Polisi Republik Indonesia. Sama, cuma tempatnya berbeda-beda. Ketika dia keluar masuk, nafas. Ketika dia bisa memilih, akal. Ketika dia menginginkan sesuatu, nafsu. Ketika dia mencintai sesuatu, hati. Ketika dia tenang, itulah roh atau jiwa. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.